Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Raja Rahmatullah, salah satu pengurus First Lecter Association. Alhamdulillah, salatan wassalaman ila Rasulullah. Pada sore yang berbahagia hari ini, kita berkesempatan bersilaturahmi dan juga ingin mendiskusikan mungkin salah satunya adalah tentang literasi, yang dimana hari ini literasi bagi kita pribadi tergambarkan adalah membaca dan menulis. Mungkin korelasinya adalah buku. Padahal ketika zaman yang sudah berubah ini, literasi itu mempunyai banyak maknanya tersendiri. Mungkin bagi Prof Eka sendiri, literasi seperti apa, Prof? Ya, jadi literasi itu kan sebuah keahlian ya, keterampilan juga, terkait memang pertama sekali dengan membaca, menyerap informasi, dan juga memproduksi kembali, menuliskan dari apa yang kita pahami. Tapi juga literasi itu kan bermakna kemampuan, keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Dari kemampuan itu tadi, kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dengan angka-angka seperti itu. Itu semua literasi dan erat kaitannya dengan kebahasaan. Jadi kalau misalnya dulu literasi itu hanya ya membaca dan dengan buku yang kelihatan fisiknya, sekarang juga ada banyak literasi lainnya kan, literasi media, kemudian literasi dengan teknologi dan sebagainya. Kalau misalnya itu tidak mampu kita kuasai, maka kita akan tertinggal ya di tengah perubahan zaman yang demikian gegap gempita seperti itu ya. Pak Syah mungkin punya. Ya, saya melihat literasi ini sebagai instrumen untuk memahami. Jadi tugas kita sebagai manusia sesungguhnya adalah mampu menangkap ayat-ayat Tuhan di alam semesta. Dan untuk menangkap itu kita perlu instrumen untuk memahami. Nah, literasi memahami itu bisa dengan membaca, bahkan bisa dengan melihat, menghayati, kemudian juga mendengar ya. Jadi salah satu instrumen untuk memahami itu adalah dengan cara membaca. Nah, tentu kalau kita lihat membaca ini itu bukan aktivitas yang mudah ya. Itu aktivitas yang mengkombinasikan antara daya tahan fisik dengan daya tahan spiritual kita sebenarnya. Karena ketika kita membaca kita akan capek, letih, bosan, sehingga kemudian kemampuan membaca itu menjadi salah satu indikator sejauh mana kita bisa memahami. Tentunya ketika kita paham akan sesuatu, kita kemudian bisa benar berkata-kata, benar dalam bertindak, benar di dalam melakukan pemecahan suatu persoalan. Nah, oleh sebab itu kita penting sekali untuk ada wawasan tentang literasi ini, agar SDM kita ini bisa bergerak menjadi lebih baik. Karena nggak mungkin kehidupan ini diselesaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki literasi yang cukup terhadap persoalan. Nah, oleh sebab itu metode bagaimana kita harus membaca yang baik sehingga kemudian kita bisa dapat pemahaman yang baik, nah itu bisa kita diskusikan lagi. Berarti hari ini literasi adalah sebuah kunci untuk kita melihat potensi-potensi ke depannya, Pak? Ya, salah satu Ya. yang paling penting. Membaca alam juga kan? Membaca alam juga. Bukan hanya baca buku, tapi membaca alam, mengembangkan. Kalau dalam bahasa Quran tuh ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Ya. Dan orang-orang yang mampu membaca itu dia akan dapat predikat sebagai ulul albab. Ulul albab, orang-orang yang tercerahkan ya. Dia punya mata, ya, di atas ilmuwan. Ya. Ulul albab itu dia melihat dan dia mampu melihat tanda-tanda kekuasaan. Dia mendengar, dia bisa memahami. Dia punya mata digunakan untuk melihat, punya telinga dipergunakan untuk mendengar, punya hati dipergunakan untuk memahami. Tapi kalau itu tidak digunakan maka derajatnya jatuh ke binatang ternak kan dalam bahasa Quran. Gitu. Salah satunya seperti firman Allah yang pertama dalam Al-Quran tentang Iqra, Pak. Ya. Hari ini kita melihatnya
untuk tetap berada dalam membaca ini susah, karena kadangkala kita ditimpa dengan kebosanan. Gimana cara kita tetap tetap berjalan lurus untuk tetap membaca gitu. Di tengah kebosanan itu. Ya, apalagi kita dengar Prof Eka dulu, ahli psikologi. Ini Gaby sering baca sore apa Gaby? Begitu membaca sampul langsung tertidur ya? Enggak begitu. Jadi sanggup nggak baca sebuah buku itu betul-betul membaca. Ketika buat tugas itu bukan mengutip, mengambil satu bagian, lihat daftar isi, atau gimana kalau Gibri? Pertama kita kan lihat dulu judul utama apa yang mau kita baca. Kan membaca itu juga ketika ada permasalahan-permasalahan di luar sana, ketika kita membaca itu adalah salah satu jawaban dari apa permasalahan kita. Jadi kalau misalnya buku yang mau Gibri baca itu berkaitan dengan masalah yang Gibri rasakan, itu bakal berlanjut, Prof. Tapi misalnya udah tidak sesuai dengan yang Gibri maksud, itu bisa jadi Gibri tinggalin. Ini bakal Gibri tanya juga sama Prof, bagaimana tips ketika mendapatkan permasalahan-permasalahan yang kayak Gibri bilang tadi, Prof. Itu kayak baca novel gitu ya, begitu tidak sesuai dengan harapan ceritanya udah nggak mau baca lagi ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan wawasan memang harus bertahan ya, sanggup kita membaca, bukan hanya mengutip ya. Biasanya kalau mahasiswa buat tugas itu lihat daftar isi, hanya bahagiannya ada kaitannya, kemudian yang akan masukkan ke dalam paper atau makalah. Tapi sebenarnya yang seharusnya itu membaca memang dari awal tuh kita paham ya, buku itu bercerita tentang apa, argumentasi buku itu apa, seperti itu yang harus dilakukan. Kemudian kalau misalnya bukunya itu buku yang fisikal ya, buku yang berbentuk buku mau dicoret-coret stabilo tuh ya boleh, tapi beberapa orang kasihan terlalu ini ya, bukunya terlalu bagus dan sebagainya, itu nggak pilihan. Tapi sekarang kan juga ada teknologi yang memungkinkan kita memiliki buku online yang bisa kita berikan mark ya, tanda dan sebagainya, supaya mudah ketika kita balik lagi atau mencoba merangkai informasi yang dari bab awal dan seterusnya itu menjadi mudah. Terus ketika kita membaca itu jangan hanya disimpan di kita aja ya, jadi harus ajak kawan berdiskusi. Nah itu baru tertinggal lebih lama, karena nanti pikiran kita, cara pandang kita akan berdialektika dengan cara pandang pikiran orang lain yang mungkin membaca buku yang lain dalam tema yang sama, kurang lebih seperti itu kan. Nah dari situ kemudian bagilah ilmu itu jadi pembicara di acara dengan kawan-kawan dan sebagainya dari buku tersebut. Kalau misalnya mau buat resensi buku, kayaknya dulu kita pernah ini tentang bagaimana mereview buku. Ya kan? Bagaimana mereview buku, sebuah buku. Kenapa kita merekomendasikan orang lain membaca buku itu? Karena kita tahu buku ini punya kelebihan apa, punya kekurangan apa, dan rekomendasinya untuk siapa. Nah itu sebenarnya yang harus dilakukan kalau misalnya masalah membaca. Tapi sekali lagi, literasi itu tidak hanya membaca ya, keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan wawasan, juga matematika dasar. Intinya bagaimana bisa hidup dan menyelesaikan masalah-masalah dasar dalam kehidupan, minimal dengan keahlian literasi itu ya. Gak ketipu lah kalau orang literate itu ya, walaupun istilahnya itu buta huruf mungkin ya, begitu bisa membaca berarti sudah literate, bukan lagi illiterate. Tapi sebenarnya maknanya itu bukan hanya sekedar bisa membaca dalam artian mengenal huruf ya, apalagi pada level mahasiswa itu sudah harus serius itu menyerap ilmu pengetahuan ya. Itu ya Pak saya. Ya, saya lihat ada dua hal penting ya, yang kalau kita mau membaca untuk pemahaman yang mendalam itu. Yang pertama adalah pemahaman kita terhadap yang tadi saya bilang, bahwa membaca itu aktivitas fisik dan non fisik. Jadi kalau manusia itu kan punya potensi, kalau kita pilah itu ada potensi fisik dan non fisik. Kalau fisik itu ya badan kita, mata kita, fisik kita ini. Kalau yang non fisik itu ada hatinya, ada nafsunya, dan ada akal ya. Nah, karena ini merupakan paduan dari kombinasi pekerjaan fisik dan non fisik, maka yang pertama itu memang harus kita pahami juga apa kebutuhan fisik. Misalkan kita sanggup membaca berapa lama? Apakah kita sanggup membaca dalam kondisi fisik lemah? Tidak makan misalnya berhari-hari, kemudian kita tidak sehat, tidak fresh.
Nah, jadi perlu ada kesehatan secara fisik memang untuk kita bisa membaca dengan baik. Yang kedua adalah karakteristik dari potensi spiritual tadi. Akal kita sukanya bagaimana, hati kita sukanya bagaimana, nafsu kita sukanya bagaimana. Nah, ini akan menjaga kita untuk masuk ke dalam metodologi selanjutnya. Misalnya kalau kita paham bahwa akal itu suka dengan sesuatu yang baru, maka salah satu materi yang harus kita baca adalah sesuatu yang bersifat informatif. Karena secara alamiah akal itu suka dengan sesuatu yang baru, suka sesuatu yang memancing gairah pikiran. Demikian juga kalau misalnya kita berpikir bahwa kita harus sukses dalam studi, kita harus menjadi seorang ilmuwan di bidang tertentu, bidang psikologi, sehingga mendorong kita. Nah, di situ ada passion, ya, bahwa kita menyukai sesuatu yang memang bermanfaat untuk kita, kemudian juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, begitu seterusnya. Ini banyak sekali karakteristik, termasuk hati misalnya, ya, bagaimana karakteristik hati itu harus kita pahami. Nah, dengan memahami potensi ini, kita kemudian akan bisa masuk ke tahap selanjutnya, metodologi apa yang lebih praktis untuk ketika kita membaca. Misalkan kalau kita sadar bahwa mata kita ini tidak terlalu kuat, ya, maka kita harus menciptakan suasana lingkungan yang bagus untuk membaca. Jangan membaca di kegelapan karena itu memancing kelelahan. Jangan membaca sambil tidur karena itu akan membuat kontraksi otot mata kita juga menjadi bekerja ekstra dan seterusnya. Ada situasi-situasi tertentu yang mendukung fisik. Kemudian ada hal-hal lain, misalkan kita paham bahwa secara fisik mata itu akan mengikuti benda yang bergerak. Maka ketika kita membaca bagus sekali kalau menggunakan tangan misalnya. Ya, di dalam teknik membaca speed reading, ya, itu disarankan kita menunjuk seperti itu karena cepat gitu kan. Nah, cepat dan seterusnya. Jadi ada teknik-teknik seperti itu, ya. Karena kita tahu ini aktivitas fisik, kita melatih mata juga. Saya misalnya ketika melihat ke sini, tapi kan saya tahu apa yang dilakukan oleh raja, ya. Kalau saya melihat ke sini tapi raja angkat tangan, saya tahu. Karena mata kita ini punya wide angle, bisa lihat ke sini, bisa lihat sana. Nah, ketika itu kita jadikan salah satu skill untuk membaca, maka kita akan mampu fokus pada satu titik tapi langsung baca 2-3 kata, fokus satu titik baca 2-3 kata, dan seterusnya. Ada teknik-teknik sebenarnya yang bisa kita kuasai. Nah, kemudian lainnya juga misalnya otak kita, akal kita tadi, ya, akal kita itu dia akan fokus kepada sesuatu yang dia rasakan, dia cari, ya, dia merasa penting, ya. Jadi misalnya begini, bagaimana membantu otak kita agar fokus ketika kita membaca, nggak roamingnya nggak terlalu kuat, ya. Nah, kita bisa bantu dia dengan melihat-lihat dulu bacaan itu, memahami siapa penulisnya, kemudian kalau ada lihat-lihat di belakang apa pengantarnya, mau lihat-lihat soalnya apa, ya, kalau kita pelajaran soalnya apa. Itu adalah cara kita untuk menstimulasi akal kita agar dia ketika kita nanti membaca fokus. Ya, bayangkan kita membaca begitu saja, dengan kita membaca kita persiapan untuk ujian, udah tahu nih pertanyaan ujian. Nah, begitu kita tahu pertanyaannya, begitu kita baca kita fokus untuk mencari. Nah, itu membantu fokus. Nah, ini cara-cara menstimulasi agar kita membaca lebih efektif, ya. Nah, banyak lagi cara-cara yang lain, ya. Panjanglah ceritanya itu. Mungkin ada satu hal yang penting, ya, ketika kita bicara literasi tadi, ya, literasi media, ya, Gaby, ya. Jangan termakan hoax. Itu adalah salah satu indikasi kita sudah memiliki keahlian literasi. Ya, jadi bisa betul-betul menyaring yang mana sesungguhnya informasi yang benar, yang mana yang informasi yang difabrikasi, ya, dibuat-buat, gitu, ya. Apakah itu dalam bentuk visual gambar, apakah dalam bentuk narasi cerita, berita dan sebagainya. Itu sangat penting. Jadi kalau misalnya hari ini dengan gempuran hoax di mana-mana, literasi lawannya, literasi yang akan mampu mencoba untuk membentengi. Ya, jadi dampingi dia dengan skill yang lain itu critical thinking. Critical thinking itu akan membantu kita untuk mengakses, ya. Ini nggak make sense ini informasi ini. Kemudian kita cross check. Ini make sense walaupun kita nggak cross check tapi ada filter tertentu yang masuk akal atau tidak masuk akal. Dan kita akan bicara itu di berikutnya tentang pandemic skills. Ini harus kembali kepada Raja nih. Ya, berarti
hari ini ketika sebelum kita buat literasi, kita harus tahu, contoh salah satu literasi dengan membaca, kita harus tahu tubuh kita mampunya seperti apa dan akal kita inginnya bacaan seperti apa. Dan mungkin jadi salah satunya juga literasi adalah untuk survival kita di kehidupan, salah satu menangkal hoax, memfilter. Dan juga literasi hari ini menjadi misi dalam PLA, yakni membangun tradisi literasi pemuda agar memiliki pemahaman dan intelektualitas dalam berpikir dan perilaku. Karena hari ini literasi adalah hal yang harus kita tekuni hari sama-sama. Tidak mau ya? Iya. Mungkin selesai dengan hari ini, mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Saya Tengku Raja Rahmatullah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.